Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Pak Endang Wahyudi, MKOM, dan teman-teman semua yang telah hadir di sesi presentasi kali ini. Di sini, di sini kami dari kelompok satu yang beranggotakan Arifan Novi Alican, Lili Priscilia Alda, Mu Arif Fauzi Idris, Brandon Jeffrey Wanta, dan saya sendiri yaitu Putri Meliani. Di sini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah IRP, kami membuat toko online store cake menggunakan Odoo. Untuk selanjutnya mengenai pendahuluan akan dijelaskan oleh Saudari Lili. Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudari Primel. Di sini saya akan mencoba menjelaskan untuk pendahuluannya. Yang pertama, di era digital, teknologi informasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan termasuk bisnis. Salah satu inovasi penting adalah Enterprise Resource Planning yang mengintegrasikan berbagai fungsi dalam satu sistem terpusat, membantu perusahaan mengolah sumber daya secara efisien, mulai dari manajemen keuangan hingga layanan pelanggan. Toko kue online yang kami buat saat ini dapat memanfaatkan ERP untuk meningkatkan efisiensi operasional dan layanan Odoo. Odoo merupakan platform ERP open source menawarkan modul yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis seperti pengelolaan pemesanan, produksi, dan pengiriman secara terintegrasi. Untuk permasalahan dan tujuan yang kami bahas dalam pembuatan Odoo kali ini adalah permasalahannya bagaimana cara mengimplementasikan ERP menggunakan Odoo pada toko kue online. Modul apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana integrasinya dalam proses bisnis toko kue online. Bagaimana tampilan dan tahap perancangan sistem menggunakan Odoo. Untuk tujuannya sendiri, mengimplementasikan sistem ERP menggunakan Odoo pada toko kue online, mengidentifikasi dan menjelaskan modul yang dibutuhkan untuk mengolah proses bisnis toko online, menyajikan tampilan dan tahapan perancangan sistem secara sistematis dan terstruktur menggunakan Odoo. Lalu untuk bab 2 di pembahasan, software yang digunakan adalah Odoo versi 17. Untuk implementasi ERP pada toko kue online, kami menggunakan Odoo versi 17. Odoo versi ini dipilih karena memiliki berbagai fitur terbaru dan meningkatkan performa dibanding versi sebelumnya. Odoo versi 17 ini menawarkan modul-modul yang lebih lengkap dan terintegrasi yang lebih baik, serta user interface yang lebih ramah pengguna. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke Saudara Fitri Meliani. Terima kasih kepada Pili yang telah menjelaskan pendahuluan, permasalahan, tujuan, dan pembahasannya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Arif. Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, terima kasih Fitri Mariani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai use case dan activity diagram. Yang pertama di sini ada use case. Use case-nya sendiri di sini memiliki dua aktor, yaitu aktor pelanggan dan aktor admin. Untuk aktor pelanggan, di sini pelanggan bisa daftar baru, kemudian pelanggan bisa login, ubah kata sandi, logout, dan pelanggan juga bisa melihat, mencari, dan membeli produk. Selanjutnya untuk yang aktor admin, admin bisa membuat laporan atau mencetak, admin bisa login, kemudian ubah kata sandi, logout, dan admin bisa kelola produk, kelola pesanan, dan kelola pelanggan dengan extend, menambah, mengubah, dan menghapus. Baik, selanjutnya ada activity diagram. Yang di sebelah kiri di sini ada pelanggan transaksi. Untuk pelanggan transaksi di sini pelanggan memilih menu produk, kemudian pilih produk dan pilih opsi produk, kemudian sistem akan memproses produk berhasil ditambahkan, kemudian pelanggan akan melakukan pembayaran, lalu sistem mengkonfirmasi pembayaran dan menampilkan bukti pembayaran, kemudian pelanggan bisa mencetak bukti pembayaran dan selesai. Lalu yang di sebelah kanan di sini ada pelanggan daftar baru. Di sini pelanggan melakukan pendaftaran, kemudian sistem akan menampilkan menu pendaftaran, lalu pelanggan mengisi form pendaftaran.
Jika pendaftarannya tidak lengkap, maka akan kembali ke isi form pendaftaran. Kemudian jika lengkap akan mendapatkan username dan password lalu selesai. Untuk selanjutnya ada user ubah password. Di sini untuk ubah password bisa dilakukan untuk semua user atau untuk all user, yaitu user pelanggan dan admin. Di sini all user pilih ganti password lalu memasukkan password lama. Kemudian sistem akan mengecek password lama. Jika passwordnya tidak sama, akan kembali ke masukkan password lama. Kemudian jika sama atau valid, lalu all user akan disuruh memasukkan password baru. Kemudian mengulangi password baru, lalu sistem akan memproses dan password berhasil disimpan. Lalu user bisa login dengan password baru dan selesai. Selanjutnya di sini ada user logout. Untuk all user, di sini bisa langsung tekan tombol logout, kemudian sistem akan memproses logout lalu selesai. Untuk yang activity diagram selanjutnya ada user login. Di sini untuk login bisa dilakukan untuk all user juga, yaitu admin dan pelanggan. All user di sini bisa langsung tekan tombol login, kemudian memasukkan email dan password, lalu sistem akan mengecek data. Jika email dan passwordnya tidak sama, akan kembali ke masukkan password dan email. Lalu jika sama, akan memberikan login berhasil dan selesai. Untuk selanjutnya ada activity diagram admin ubah produk. Di sini admin bisa langsung pilih produk, kemudian sistem akan mengecek data produk, lalu admin bisa mengubah data produk tersebut dan produk berhasil diubah. Selesai. Untuk selanjutnya ada admin ubah pelanggan. Di sini admin bisa langsung memilih pelanggan, kemudian sistem akan mengecek data pelanggan, kemudian admin bisa mengubah data pelanggan. Lalu data pelanggan berhasil diubah dan selesai. Untuk selanjutnya admin tambah produk, admin bisa langsung klik tambah produk, lalu memasukkan informasi produk dan sistem akan memproses produk berhasil ditambahkan lalu selesai. Untuk selanjutnya ada admin tambah pelanggan. Di sini admin bisa langsung pilih pelanggan dan memasukkan informasi pelanggan, kemudian sistem akan memunculkan notif pelanggan berhasil ditambahkan dan selesai. Kemudian admin kelola pesanan, admin bisa langsung pilih data pemesanan dan proses data pemesanan. Kemudian sistem akan memproses data tersebut dan memunculkan notif data pemesanan berhasil diproses, kemudian selesai. Lalu ada admin laporan transaksi. Di sini admin memilih menu laporan, kemudian sistem akan memproses menu laporan dan tanggal transaksi. Jika transaksinya tidak tersedia, akan kembali ke pilih menu laporan. Kemudian jika tersedia, akan tampil data transaksi. Kemudian ada notif print laporan. Jika user tidak memprint, maka akan kembali ke tampil data transaksi. Tapi jika memilih ya, maka data transaksi terprint, berhasil di print dan selesai. Kemudian admin hapus produk. Di sini admin bisa langsung pilih produk, kemudian sistem mengecek data produk, lalu admin bisa klik atau pilih hapus produk dan sistem akan langsung menghapus produk tersebut lalu selesai. Untuk yang terakhir di sini ada admin hapus pelanggan. Admin bisa langsung memilih pelanggan yang ingin dihapus, kemudian sistem akan mengecek data pelanggan. Lalu admin bisa langsung klik hapus pelanggan dan sistem akan menghapus pelanggan tersebut. Kemudian selesai. Sekian dari saya untuk kembali ke moderator. Eh, Terima kasih Saudara Arif penjelasan mengenai AD dan use case-nya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Brandon. Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. Ya, terima kasih untuk Saudara Fitri Melani. Saya di sini akan menjelaskan tampilan rancangan pada audio dan penjelasan tahapan rancangan secara sistematis dan terukur.
Yang pertama yaitu kita menginstalasi Odoo. Maaf, itu ada kesalahan. Seharusnya tertulis versi 17 pada server dan mengkonfigurasi database dan modul-modul dasar. Kita mengkonfigurasi mulai dari master password, nama database, email, pas passwordnya, dan nomor telepon, bahasa, dan negara. Berikutnya, kita mengkonfigurasi modul. Yang pertama itu kita mengaktifasi dan mengkonfigurasi modul yang e-commerce dengan cara tinggal klik, dia akan otomatis terinstall setelah beberapa saat. Berikutnya. Nah, di sini setelah kita menginstal modul e-commerce, dia akan menampilkan tampilan siap untuk membuat website sempurna. Maka kita klik ayo lakukan. Berikutnya dia akan menampilkan saya ingin kita memilih toko online untuk membuat bisnis toko cupcake dengan tujuan utama untuk sell more atau menjual lebih banyak. Nah, untuk bagian ini kita menambahkan produk, dimulai dari nama produk, apakah tipe produknya consumable, dan kebijakan penagihan yaitu kuantitas terkirim. Berikut dengan foto produknya, harga jual yang ingin kita jual, serta modal yang kita keluarkan di awal. Berikut adalah tampilan produk jika sudah di website e-commerce kita. Dia akan menampilkan gambar, nama-nama produk, serta harga, dan user bisa langsung menambahkan keranjang atau bisa langsung membeli. Nah, untuk tampilan ini adalah untuk tampilan transaksi. Di situ ada produknya yang ingin dibeli, ada subtotal beserta pajak, maka akan ditambahkan. Ada juga di kode diskon. Tampilannya seperti itu. Kita akan coba dengan bayar demo. Nah, untuk tampilan dan bayar demonya, jika pesanan sudah terbayar, maka dia akan menampilkan terima kasih atas pesanan Anda. Dia akan menampilkan total bayar serta pengiriman, dan jika user ingin mencetak invoice-nya, tinggal mengklik tombol cetak di sebelah kanan di tengah layar itu. Nah, berikutnya adalah penjelasan tahapan rancangan. Yang pertama kita pemasangan Odoo menggunakan Odoo versi 17 dan mengkonfigurasi database dan modul-modul dasar. Berikutnya ada aktivasi dan konfigurasi modul serta pengaturan akses pengguna dan hak akses. Nah, berikutnya kita input data produk mulai dari menambahkan data produk kue lengkap dengan deskripsi, harga, dan stok, serta pengaturan kategori produk untuk memudahkan pencarian. Nah, untuk selanjutnya di situ ada pengolahan pemesanan yang terintegrasi modul e-commerce untuk menerima pesanan online serta workflow pemesanan dari pelanggan hingga penerimaan order. Berikutnya ada manajemen pengiriman, mengkonfigurasi metode pengiriman serta mengintegrasi dengan kurir untuk mengupdate status pengiriman secara otomatis. Yang terakhir ada pelaporan dan analisis. Yang pertama itu pembuatan laporan penjualan, produksi, dan pengiriman, serta analisis data untuk pengambilan keputusan bisnis. Ya, ya sekian dari saya. Kembali ke Saudari Fitri Meliani. Terima kasih penjelasannya mengenai tahapan rancangan Odoo untuk Saudara Brandon. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Arifa. Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Fitri Meliani atas waktunya. Mungkin saya akan sampaikan sedikit sebentar tentang atau demo tentang bagaimana instalasi dan konfigurasi dari Odoo ini. Baik, pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah menuju ke website Odoo untuk mendownload Odoo Community Edition atau Odoo yang versi gratisnya. Kita buka situs Odoo dan kemudian menuju ke menu download. Kita klik saja download. Setelah download selesai atau terbuka, kita pilih Odoo yang terbaru yaitu Odoo versi 17 yang ini. Jika sudah download maka akan muncul di
di bagian download, yaitu di sini. Setelah itu kita lakukan instalasi. Ini contohnya saja, karena sudah dilakukan. Nah, seperti ini. Nah, kita pilih bahasa, selanjutnya next saja, terus kemudian setuju. Kita buat untuk Odoo ini yang diperlukan adalah Odoo Server dan PostgreSQL. Tapi karena PostgreSQL-nya sudah terinstall, maka di sini tidak terlihat. Kemudian kita next. Selanjutnya akan diminta di mana Odoo tersebut akan disimpan. Untuk itu, kalau di kasus kami gunakan di C Odoo. Di sini nanti file ini akan kita upload ke Google Drive. Baik, selanjutnya jika sudah terinstall semua, kita dapat mencoba atau menjalankan Odoo, yaitu dengan cara mengetik di web browser, yaitu localhost dengan port 8069. Nah, jika sudah service dari Postgre dan Odoo-nya berjalan, maka akan tampil seperti ini. Selanjutnya kita tentukan master password. Di sini kita ganti saja sesuai dengan di slide presentasi. Kita masukkan email. Ini merupakan email pengguna atau email dari admin nanti yang akan login sebagai administrator yang mengkonfigurasi modul-modul ataupun proses bisnis dari Odoo ini. Dan ini bisa diberikan nomor Indonesia dan kita gunakan bahasa Indonesia. Jika sudah selesai, kita buat klik create database. Kita tunggu beberapa saat, nanti Odoo servernya akan membangun atau membuild beberapa modul-modul awal yang dibawa atau yang terbawa dari Odoo Community. Ya, walaupun tidak selengkap Odoo Enterprise, namun kita dapat menggunakannya untuk mempelajari sistem ERP yang ada di Odoo. Dan kita juga dapat restore database jika kita sudah pernah punya atau membuat database atau membuat aplikasi ataupun sistem ERP pada Odoo, maka kita bisa pilih restore database di sini. Ini mungkin memerlukan ya sedikit lumayan waktunya untuk membangun ininya ERP-nya. Dan beberapa modul yang akan kita gunakan nantinya adalah pertama tentunya e-commerce. Nanti di dalam e-commerce itu otomatis terbawa modul-modul seperti website, kemudian sales kalau tidak salah, kemudian karyawan, dan tentunya invoice ataupun accounting. Ya, tampaknya sudah terbangun modul-modulnya. Oh, masih belum. Ya, di sini kita diminta login sebagai administrator. Kita masukkan password yaitu kelompok
dan kita login. Di sini nanti akan tampil pilihan berbagai modul yang akan kita gunakan untuk membangun sebuah sistem ERP. Sebelum awalnya kita menggunakan modul rental waktu pembuatan pertama, namun karena di Odoo versi community ini modul rental itu dan beberapa modul akunting dan lainnya itu termasuk versi yang berbayar, maka kita saat ini untuk kelompok satu hanya menggunakan modul ataupun ERP untuk e-commerce. Setelah menu pilihan modul atau aplikasi ini muncul, maka kita dapat memilih modul mana yang akan kita gunakan, yaitu di sini e-commerce. Kita aktifkan e-commerce. Kita akan tunggu beberapa saat uh, untuk membangun sistem ERP dari e-commerce tersebut. Di sini juga banyak terdapat beberapa modul yang bisa digunakan. Modul-modul ini kurang lebih saling berintegrasi dengan lainnya tergantung dari model bisnis yang akan kita bangun. Seperti penagihan tentunya akan dimasukkan, kemudian penjualan, website juga akan termasuk dalam e-commerce. Kemudian jika kita menentukan kalau e-commerce yang kita jual adalah barang stockable ataupun yang dapat disimpan, maka nanti akan muncul juga stok persediaan. Dan jika memiliki stok persediaan, maka tentunya terdapat dua pilihan, bisa produksi sendiri menggunakan modul produksi ataupun menggunakan modul pembelian atau purchasing, yaitu kita membeli barang jadi ataupun bahan mentah yang akan kita olah di dikelola di modul produksi. Kemudian tentunya ada modul karyawan untuk mengelola karyawan dan modul-modul seperti maintenance, kemudian modul-modul kontak untuk menyimpan kontak-kontak ataupun user yang telah mendaftar ataupun berhubungan dengan bisnis kita. Selanjutnya ada marketing, ini juga cuma sayangnya ini marketing sosialnya harus upgrade. Kemudian ada juga ini otomasi marketing juga. Kemudian beberapa modul yang memang digunakan untuk keperluan marketing dari corporate branding kita, produk maupun corporate brandingnya, seperti SMS marketing. Kemudian ada online pekerjaan online. Ini pekerjaan online untuk staff-staff atau karyawan yang bekerja secara remote. Kemudian ada to-do. To-do ini nanti biasanya termasuk atau juga diaktifkan di e-commerce karena merupakan beberapa untuk sebagai manajemen dalam perencanaan.
Selanjutnya kita memiliki beberapa inventory ataupun itu bisa dikelola ataupun dirawat melalui modul Armada. Dan jika kita membuka layanan jasa ataupun layanan informasi, dapat juga menggunakan modul appointment. Ini untuk memungkinkan pengguna melakukan rapat ataupun konsultasi dengan perusahaan kita. Ini lumayan lama ya. Ya, nanti juga kemungkinan modul proyek ini juga akan masuk ke dalam modul e-commerce, tergantung nanti usaha apa yang akan kita jalankan. Modul proyek ini nanti berkaitan dengan seperti Kanban, seperti ataupun R&D, Research and Development, kemudian banyak hal itu seperti sales dan marketing, kemudian manajemen di manajemen perusahaannya itu sendiri ataupun di perencanaan dan keuangan. Oke, masih belum? Ya, sekarang terlihat sudah mulai ada progres. Di sini kita akan menentukan jenis bisnis yang akan kita lakukan pada e-commerce ini. E-commerce ini bisa digunakan dalam banyak hal karena bisa saja kita membuat sebuah e-commerce untuk jasa ataupun penjualan produk. Tempo hari sebelumnya kita gunakan e-commerce ini diintegrasikan dengan modul rental. Tapi karena modul rental ini tidak tersedia pada modul community, maka kita menggantinya dengan online store untuk produk makanan ataupun cake. Masih belum? Kelebihan dari modul e-commerce ini, jika sudah tampil ataupun nanti kita sudah set up, maka selebihnya kita dapat memilih beberapa template sesuai dengan model bisnis kita yang kita pilih ya. Beberapa template yang telah disediakan oleh modul website, dan itu sangat membantu sekali nantinya dalam mengembangkan modul website itu sendiri, karena modul website ini yang akan tampil atau yang akan dikonsumsi oleh pelanggan ataupun dilihat oleh pelanggan. Ya, di sini sudah tampil, maka sesuai dengan PPT tadi kita lakukan beberapa setup. Pertama kita buat saya ingin toko online. Kemudian kita bisa pilih jika berkaitan dengan makanan ataupun kue, maka kita bisa ketik di sini. Maka nanti akan muncul, kita pilih saja yang ini. Toko cupcake, dan tujuan utama kita untuk menjual lebih banyak.
Kemudian di sini kita pilih paletnya ataupun template dari itu. Eh, Yaitu kita pilih kemarin yang ini, warna ini, yang ini. Ya. Kemudian di sini kita dapat menambahkan fitur halaman dan fitur untuk website kita. Sementara ini kita hanya memilih toko saja dulu. Nah, di sini kita pilih tema atau untuk website kita. Ada 3 pilihan tema. Kemudian kita pilih saja yang ini, yang pertama. Nah, kita tunggu sebentar. Di modul website yang akan dibangun oleh Odoo. Ya, dibutuhkan uh, sedikit waktu untuk mengaktifkan fitur-fitur ini di website karena akan diintegrasikan dengan beberapa modul. Ya, sudah selesai sepertinya. Ya, kita tunggu beberapa saat. Maka tampilan website awal kita akan muncul di sini. Kemudian kita dapat melakukan beberapa editing tentunya bagi kelompok anggota kita yang memiliki atau bertugas di bagian front end ataupun di bagian UX design dapat melakukan kustomisasi dari tampilan website secara real time ataupun langsung. Ya, masih belum. Di sini sudah mulai tampil. Si proses. Di sini sudah terdapat uh, beberapa modul jika kita lihat nanti di pilihan home menu ini.
Tapi kita tunggu saja dulu sampai modul website ini muncul ataupun eh, terlihat ataupun jadi apa telah terbangun. Dan untuk awal ini yang perlu kita lakukan adalah tentunya konfigurasi dari e-commerce itu sendiri atau website. Karena kita harus menentukan bagaimana user berinteraksi dengan platform yang kita bangun, apakah user tersebut harus login ataupun harus daftar terlebih dahulu. Di sini sudah tampil tampilan awal dari website yang kita bangun. Di sini nanti bisa di custom menggunakan menu yang di sini. Tapi untuk sementara ini kita lakukan konfigurasi awal, yaitu di pengaturan. Ya, di sini kita tentukan untuk ini kita biarkan seperti ini saja dulu. Namanya mungkin kita ganti sesuai dengan nama ataupun branding yang kita tentukan, yang kita jalankan bisnisnya. Kemudian nanti pembayaran akan kita setting nanti. Nah, beberapa opsi seperti harus daftar dulu atau login untuk check out, maka di sini kita gunakan karena menyesuaikan dengan uh, activity diagram yang telah dijelaskan tadi. Kemudian kita pilih ini untuk menampilkan opsi beli sekarang tanpa harus menambahkan ke keranjang. Kemudian di sini kita tentukan tim penjualannya nanti dari website. Nanti ini akan muncul di invoice. Jadi artinya salesnya adalah website ataupun online. Karena bisa saja kan pengguna itu datang langsung ke toko kita tanpa melalui website. Kemudian tampilan produk itu apakah akan termasuk pajak atau tidak nantinya. Kemudian kita bisa setting untuk beberapa varian produk jika produk itu memiliki beberapa varian. Kemudian dapat menambahkan fitur diskon seperti apa fitur diskon, promo ataupun dan yang lainnya. Selanjutnya menggunakan fitur wishlist. Jadi ini buat user-user yang telah daftar ataupun login jika mereka ingin menampung beberapa produk yang mereka inginkan namun belum tersedia ataupun habis. Selanjutnya di sini kita tentukan pengiriman. Untuk ongkos pengiriman ini akan otomatis dihitung oleh jasa pengirimannya. Di sini karena beberapa perusahaan kurir ini mengharuskan menggunakan uh, Odoo yang enterprise, maka ini kita skip semua. Kemudian di sini juga disediakan fitur untuk bayar langsung di tempat ataupun COD. Sini bisa kita nyalakan. Kemudian untuk penagihannya kita gunakan faktur yang telah selesai dikirim. Kemudian ini untuk marketing kita bisa memunculkan menu obrolan langsung pada website yang kita inginkan. Kemudian pendaftaran juga kita bisa tentukan apakah gratis ataupun harus diundang. Di sini ada hak-hak akses user ataupun karyawan kita nantinya yang terlibat dalam e-commerce ini. Selanjutnya cukup untuk itu kita simpan untuk konfigurasi website. Masih loading. Ini merupakan konfigurasi awal. Tentunya akan memakan waktu lama jika kita teruskan sampai untuk simulasi pembelian.
Untuk itu mungkin jika saudara Brandon sudah siap, karena kita sudah buat jadinya gitu, ini kan dari awalnya, eh untuk menampilkan simulasi ataupun konfigurasi selanjutnya dari e-commerce ini, seperti konfigurasi awal menambah produk, kemudian eh, kategori, kemudian pembayaran dan lain-lain. Sudah siap, saudara Brandon? Siap, Mas. Oke, oke, karena waktu, untuk itu saya persilakan kepada saudara Brandon untuk melanjutkan penjelasan ataupun simulasi konfigurasi yang telah ada ataupun yang telah dibuat. Dipersilakan. Ya, saya izin share screen ya, Mas. Ya, Oh, udah tampil belum, Mas? sudah. Udah ya. Ya, untuk yang pertama kita ke pemilihan ini. Nah, kita akan mengkopiasi mulai dari website. Oh, maaf, dari ya, eh, lumayan lama ya loadingnya. Kalau bareng Zoom itu memang jadi lama semua. Kalau kita pas tidak nge-zoom cepet ya. Sini. Oh, di sini aja. Pertama kita bisa untuk menambahkan produk itu ke halaman produk. Nah, untuk membuat produk baru kita tinggal mengklik di bagian pojok kiri, kita tambah produk baru. Oh, oh, Di e-commerce. e-commerce ya, iya Ya. e-commerce. Oh, maaf. Nah, di bagian e-commerce kita pilih produk. Nah, di sini ada dia akan menampilkan produk yang sudah kita buat sebelumnya. Ada 3 pilihan produk. Kita akan mencoba nambah produk baru. Nah, di sini kita akan memasukkan namanya seperti apa ya? Hmm, nah, kita coba dulu aja tes produk. Nah, untuk bagian tipe produknya karena kita consumable yang dapat dimakan ya. Jadi kita pilih itu. Nah, pengejangan pengirimannya kita pilih kualitas pengiriman. Kita masukkan harga jualnya di sini saya mau contohkan 30.000 dengan modal awal 20.000. Nah, untuk bagian gambar kita masukkan dulu gambar apa saja. Eh, Mungkin gambar yang sebelumnya. Nah, berikutnya kita ke bagian penjualan. Di sini kita bisa memasukkan kategori penjualannya. Kue apakah itu? Apakah kue pastry, apakah kue tradisional, apakah slide cake? Jika ingin menambahkan kategori baru, kita bisa buat baru di sini juga langsung. Mencontohkan jika kue eh, kue, ya, coba-coba aja lah gitu ya. Nah, kita buat bisa langsung di sini buat gue coba buat auto edit. Ya, tinggal berikan nama kategorinya dan berikutnya simpan dan tutup.
Nah, kita langsung dia akan langsung memilih yang kita buat tadi atau kita juga menambahkan lagi dua. Misalnya itu kuenya bisa masuk ke dalam kategori tradisional juga. Nah, setelah itu kita save. Nah, untuk melihat yang kita buat tadi, kita bisa kembali ke website, masuk ke bagian toko, kita akan melihat di bagian sini. Nah, di sini sebelum dia bisa diklik oleh pengguna atau pembeli, kita harus mempublishnya terlebih dahulu dengan cara kita masuk ke produknya. Nah, untuk di bagian di sini kita bisa langsung klik di sini. Jika produknya siap dipublish atau siap dijual. Jika tidak, kita jangan dulu. Jika sudah ada, kita bisa langsung tinggal mengkliknya, maka akan terpublikasi. Kita lihat lagi di toko. Nah, dia sudah bisa diklik oleh user dan bisa langsung dibeli atau tambah ke keranjang juga bisa. Nah, untuk bagian pembayaran, kita masuk ke bagian penagihan. Nah, kita bisa menambah baru. Oh maaf salah. Masuk. Oh masih di bagian website kalau tidak salah. Hmm, di halaman apa ya? Di config pembayaran kan, Pembayaran ya di sini ya, di pengaturan. konfigurasi website. Oh iya di bagian website. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini untuk mengaplikasi demo, lihat penyedia lainnya. Nah, di sini kita bisa menambahkan pembayaran seperti transfer rekening atau mulai dari PayPal. Untuk tambah seperti kiri sepertinya belum bisa di aplikasi Odoo ini. Jadi bisa kita tambahkan transfer rekening atau kita bisa ke bagian laporan eh, konfigurasi, nah atau penyedia pembayaran. Sama dia akan lompat ke sini. Tinggal kita tambahkan saja jika ingin menambahkan transfer rekening ataupun PayPal yang biasa eh, dipakai. Nah, untuk bagian pengiriman kita bisa juga melakukannya melalui konfigurasi website, metode pengiriman. Kita bisa menambahkan metode pengiriman baru, seperti contohnya JNE, mungkin harganya tetap, atau kita menyesuaikan harga yang di setiap masing-masing wilayah. Misalnya di wilayah saya itu sekisaran 10.000. Nah, ini, oh tidak usah ini mah. Oh, nah, di sini juga bisa memasukkan kesediaan tujuan, kita masukkan saja Indonesia. Nah, untuk ininya bisa disesuaikan tergantung wilayah masing-masing. Kode posnya juga. Nah, coba kita save. Oh, grup pengirimannya bisa kita pilih untuk yang pengiriman JNE itu tersedia untuk produk apa saja. Sebenarnya kita coba tes yang tadi tes produk. Nah, oh di sini baru kita setel misalnya yang harga produknya 30.000 ditambah dengan pengiriman maka menjadi kisaran 40.000. Ini juga bisa di checklist untuk gratis jika pesanannya lebih dari 10 atau lebih dari pokoknya pesannya banyak masal gitu. Nah, kita save, kita coba lihat di website apakah tersedia pilihan pengirimannya JNE. Oh, dia langsung langsung terinclude dengan pengiriman. Tidak ada pilihan dulu ya. Jadi coba kita lihat kita pesan. Kita menggunakan bayar dengan demo. Coba bayar. Oh, shipping method.
Oh. Ya, ya, shipping method, oh berat. Ya, kita coba langsung beli sekarang saja. Ini sudah oke. Ini kita, Itu Indonesia tadi yang bisa JNE. oh iya ya, Indonesia. Nah, ini apa saja kita coba Provinsi Jawa Barat. Coba, ini kita ubah ke Bogor. Oh, nah, betul juga harus diisi. Oke. Nah, oh, dia jadi dua produk ya. Tapi nggak Oh iya apa-apa. tadi tadi kan ditambah satu kan. Iya, Nggak apa-apa jadi tuh. tambah ya. Ah, Nah, ya jika oh tampilan oh dia langsung include ya kalau. Hmm, coba kita bayar, bisa melihat apakah bisa. Nah, mohon tunggu. Oh, lumayan lama ya. Nah, nah ya seperti tampilannya seperti yang ada di slide ya. Jadi dia akan muncul terima kasih atas penanan Anda dengan total bayar berserta pajak. Nah, berikutnya kita coba ingin melihat invoice-nya. Kita klik cetak. Apakah dia akan menampilkan invoice atau tidak? Nah, ya, sudah tampil invoice-nya lengkap. Kuantitasnya ada, harga satuan berserta pajak dengan tanggal order dan alamat penerima. Oke. di modul invoice-nya Nah, untuk sudah di modul tercatat kedua, penagihan ya, untuk di modul invoice, mana? Oh, penagihan penagihan, ya, penagihan, billing dia akan masuk, laporan laporan. Eh, bukan Mas, kemarin itu apa ya? faktur. Faktur ya di sini. Eh, Loh, apa pembayaran? Nah, ah, ini ya. dia. Ya, yang sudah terekam. Kita bisa lihat. Nah, sini ada jelas, jelas ada nomor invoice-nya, jumlahnya, harganya, beserta tanggal dan metode pembayarannya. Nah, mungkin itu dari saya. Selanjutnya kembali ke Mas Arifah. Baik, terima kasih pada saudara Brandon. Untuk itu mungkin langsung saja ke slide terakhir yaitu eh, kesimpulan dari eh, project ini, yaitu bisa kita lihat dalam demo ataupun dalam pembuatan itu IRP menggunakan Odoo ini banyak manfaatnya. Jadi termasuk integrasi dari proses bisnis seperti yang terlihat tadi. Artinya modul faktur pun tidak perlu kita buat manual karena sudah diotomasi oleh modul dari e-commerce atau website itu sendiri. Dan itu akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas operasional ataupun apa dari bisnis yang kita jalankan atau kembangkan. Jadi menggunakan Odoo versi 17 ini, toko kue online itu dapat mengelola produk, pemesanan, ataupun nantinya jika produksi sendiri
serta pengirimannya tuh lebih efektif dan terpusat. Dan untuk saran ke depannya, jadi implementasi dari ERP agar berjalan optimal itu harus terus dilakukan evaluasi dan penyesuaian sistem yang sesuai dengan perkembangan bisnis nantinya. Kemudian pelatihan yang berkelanjutan bagi para staf ataupun karyawan, serta juga seperti dokumentasi ataupun manual kepada user atau pengguna yang memanfaatkan layanan kita seperti itu. Selain itu, integrasi dengan teknologi lain seperti pembayaran online ataupun berbasis mobile itu tentunya dapat meningkatkan kenyamanan pelanggan dan efisiensi dari operasional bisnis kita kita sendiri. Baik, mungkin itu dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Saudari Fitri Mediani. Terima kasih. Terima kasih untuk Mas Arifa dan Brandon telah mendemokan pengaplikasian cara menggunakan Odo-nya. Dan terima kasih juga atas kesimpulan dan sarannya. Saya tutup presentasi kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari presentasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih kelompok satu yang sudah melakukan presentasi. Oke, lanjut ke sesi tanya jawab ya. Oke, tolong tadi yang melakukan presentasi pendahuluan ya, siapa? Saya, Pak. Oke, bisa ditampilkan untuk presentasinya. Baik, Pak. Ya, Pak. Oke, di toko kue online ini permasalahannya apa nih? Silakan, Prilly kira-kira. Permasalahannya sih sebenarnya sudah kita tulis di bagian permasalahan, Pak. Untuk mengimplementasikan Odo ini sendiri, kan kita itu belum terbiasa menggunakan aplikasi Odo ini, Pak. Jadi mungkin memang banyak kesulitan. Eh, Lalu dalam proses integrasinya juga karena menggunakan localhost ya, Pak. Jadi kita nggak bisa langsung terintegrasi satu sama lain dengan modul-modul yang kita gunakan. Terus untuk tampilan dan perancangan sistemnya menggunakan Odoo juga Pak. Karena kan kalau localhost itu kita jatuhnya sendiri-sendiri Pak, mempelajarinya. Karena kan kalau kita yang enterprise itu bisa terhubung satu sama lain Pak. Oke, maksudnya gini. eh Ketika Anda riset, kelompok ini riset, itu dilakukan pengamatan atau pencarian data di toko kue apa nih? Oh, kita kemarin cari datanya di toko kue. Bentar Pak. Untuk toko kuenya sendiri, kita ngambil datanya dari Eaton Indonesia, Eh, Pak. Nah, maksudnya gini. eh Permasalahan di toko yang kalian analisa ini, apakah memang membutuhkan ERP? Kalau dari permasalahan yang kalian tampilkan di presentasi ini adalah tentang bagaimana cara mengimplementasikan ERP menggunakan Odoo, kemudian bagaimana instalasi dan integrasi. Ya, ini semuanya berfokus kepada teknik implementasi ya. Teknik implementasi dari tools Odoo sebagai ERP tools. Nah, ada nggak yang membuat dari
kelompok kalian ini memiliki ketertarikan untuk mengimplementasikan ERP pada toko kue. Jadi kalian apakah memiliki data yang otentik tentang toko kue tersebut gitu? Faktor Boleh, apa aja yang menyebabkan kalian ini berpikiran untuk oke, ini kayaknya solusinya hanya menggunakan Odoo. Kayak maksudnya itu. Jadi tolong bisa diberikan informasi kira-kira apa yang menyebabkan toko kue ini harus menggunakan Odoo gitu. Jadi itu adalah konsep pemikiran awal proses bisnisnya kenapa harus menggunakan Odoo sebagai ERP tools. Jadi ini yang kalian sebutkan di sini adalah tentang tekniknya gitu. Nah, sebelum berbicara teknik, bisnis itu berbicara tentang yang namanya peluang, kemudian permasalahan gitu. Oke, bisa diinfokan kira-kira apa ketika bo- di toko riset itu? boleh saya jawab, Pak? Ya, Oh ya, Pak. Ya, awalnya kan dari beberapa toko kue yang kita lihat di sekitar itu, Pak. Tentunya kita melihat ke sekitar kita waktu kita kerja kelompok di kafe, ada beberapa bisnis yang memang menyediakan berbagai macam produk. Nah, di toko kue ini rata-rata belum menggunakan ERP, Pak. Jadi karena mereka hanya manual, atau yang manual itu beberapa toko kue membuat produknya sendiri, dan itu belum ada sistem yang apa membuat secara digital itu, Pak. Jadi mulai proses produksinya terus sampai ke siap dijualnya. Dan ada beberapa model yang toko kue yang menerapkan mereka tidak memproduksi sendiri, tetapi menerima dari supplier lain ataupun menerima dari menjualkan produk-produk orang lain. Nah, di situ pun eh, belum menggunakan atau mengimplementasikan ERP. Jadi masih apa ya? Aplikasi mungkin mereka sudah gunakan, tapi hanya untuk jual belinya saja. Jadi belum ke seperti pengelolaan vendor ataupun supplier jika mereka memproduksi sendiri seperti itu, Pak. nah berarti harusnya di permasalahan itu dituliskan seperti tadi. Misalnya kalian observasi pada toko kue, sebutkan aja toko kue apa di Depok atau di mana. Nah, pada saat kalian melakukan observasi, misalnya dengan melakukan pembelian ya, pembelian Ya, kue misalnya. Nah, ternyata untuk stok pesan, pembayaran dan sebagainya itu belum terintegrasi walaupun sudah menggunakan aplikasi misalnya. Kemudian di toko yang lainnya ketika melakukan observasi, nah di sini ada misalnya miss data untuk stok misalnya. Nah, jadi hal-hal itu yang dijadikan poin utama di permasalahan ini. Sedangkan yang di sini lebih cenderung kepada nanti solusinya gitu. Jadi solusi implementasi ERP dan sebagainya gitu. Oke, baik. jadi nanti ditambahkan untuk permasalahannya supaya lebih konsepnya adalah melakukan analisa sistem. Oh, baik, Pak. Jadi tidak terfokus kepada tools ya, tools dari ERP-nya. Memang penjelasan tentang tools ERP ini poinnya lumayan tinggi ketika nanti dijadikan nilai UAS ini. Tapi karena mata kuliahnya adalah tentang analisa sistem, Mm-mm. jadi lebih cenderung kepada apa sih yang melatar belakangi menggunakan ERP di toko kue gitu. Baik, Pak. Kejadian-kejadian apa yang menyebabkan oh ini ERP solusi gitu. Oke. Itu. Baik. Lanjut ke slide berikutnya. Coba. Yaitu yang IR, IRD. Oh, Oke ini. Nah, IRD ada nggak? belum buat, Pak. Itu tidak buat, belum, Pak. Nggak, oke. Tadi berarti yang use case deh. Oh, ini, Pak. Use case, Pak. Oke, di situ ketika pelanggan ya, aktor pelanggan mengklik produk.
dia itu ada melihat, membeli, dan cari itu asosiasinya apa? Use case-nya antara melihat dengan produk, membeli dengan produk, cari dengan produk itu apa? Ini yang menjelaskan use case siapa tadi? Saya, Pak. Oke, tolong diinfokan kira-kira apa nih? Eh, jadi untuk produknya di sini kan extend, jadi perluasan dari produk tersebut, Pak. Jadi pelanggan bisa dalam produk ini bisa melihat, mencari, dan membeli. Oke, terus yang Kurang dari admin di sini ada kelola untuk produk, kelola pesanan, kelola data pelanggan. Di situ asosiasi antara use case tersebut dengan use case mengubah, hapus, dan menambah itu apa? di sini juga admin bisa dalam kelola produk di sini untuk perluasannya, maksudnya di sini bisa menambah, mengubah, menghapus, Pak. Jadi bisa Ini extend atau menambah include? produk, extend, perluasan juga. Oke, kalau untuk laporan dan cetak laporan transaksi itu asosiasinya apa? Antara use case itu. Extend, extend sih Pak, di sini bisa mencetak laporan. Kalau extend berarti ada pilihan ya, atau misalnya bisa view. Nah, di sini melihat laporan bisa, atau memang Bisa Pak. ada prasyarat nih untuk cetak harus mengaktifkan laporan. Kalau untuk mencetak di sini tinggal pilih itu sih Pak, print apa, tombol button print gitu. Jadi kalau Nah, itu saat berarti masukin, parent use case-nya laporan atau cetak laporan transaksi nih. Oh, seperti itu. awalnya melihat laporan dulu Pak. Untuk selanjutnya ada ini pilihan cetak laporan transaksi. Berarti extend seharusnya ya. Iya. Terus itu juga untuk use case itu jangan kata benda ya, karena itu laporan itu kata benda. Hmm. Misalnya membuat laporan itu berarti kata kerja. Jadi untuk use case memang cenderung kepada kata kerja atau kata sifat karena mencerminkan fitur apa yang sistem berikan kepada user, baik itu pelanggan ataupun admin ataupun yang lainnya stakeholder yang berinteraksi di aplikasi ini. Oke, jadi usahakan itu kata kerja atau kata sifatnya. Baik, Oke, Pak. lanjut ke ini eh, slide berikutnya. Nah, ini activity diagram dari pilih menu produk. Oke, kemudian pilih, lalu pilih. Nah, berikutnya pilih opsi produk itu. Pilih opsi Ya di produk sini maksudnya produk itu apa nih opsi? opsinya itu kayak jumlah, kuantitas pembelian kayak gitu Pak, sama variannya. Jumlah pembelian dan variannya. Ya kuantitas yang dipilih produk. Kalau bisa jangan opsi produk ya. Coba tampilan aplikasinya deh untuk yang pelanggan ini. Ketika pilih produk, itu kok pilih opsi produk maksudnya yang mana nih? Bisa ditampilkan untuk Baik. odonya. Boleh Mas Brandon di share screen. Oh iya, Pak. Ini pilih opsi produk ya. Oh, Oke, yang tadi pilih eh, produk ya. ya, ini Pak. Nah itu coba ini Yang pilih opsi produk produk. maksudnya yang mana?
Ini produknya diklik pilih dulu, Pak. Pilih produk Ya. bebas. Nah, di sini opsinya itu maksudnya di sini, Pak. Cuma kalau untuk yang ini cuma ada kuantitasnya ini jumlah yang ingin dibeli. Ya, dan juga ada Berarti pilihan. memilih detail pesanan ya. Iya, Iya, Pak. Atau ada beli sekarang, detail. tambahkan atau itu, Pak. Jadi walaupun ujungnya juga tetap ke transaksi gitu, Pak. Waktu Ya mau berarti tadi di activity-nya bukan opsi ya, Oh tapi iya, Pak. detail pesanan deh. Detail Jadi ketika klik Oh produk iya, dia berarti. lainnya detail pesanan gitu. Oh oh iya, iya, Pak. baik. Baik, Pak. Oke, coba lanjut ke slide-nya lagi. Baik, Pak. Nah, ini untuk pelanggan daftar baru, berarti registrasi ya. Iya, Pak. Jadi Nah, kalau ini belum melakukan login gitu, belum punya akun. melakukan pendaftaran, menu pendaftaran, kemudian mengisi form pendaftaran. Itu data lengkap, berarti username dan password tidak lengkap, mengisi form pendaftaran. Oke, coba buat user baru nih. Berarti ada 4 activity ya. 4 activity. Coba Don Boleh di logout dulu. logout dulu adminnya. Ya. Nah, akun baru bisa email kita coba. Itu yang bawah Don. Itu yang Bang, Oh login, ya, oh ya, yang tidak punya akun. Tidak punya akun oh ya, berarti. tidak punya Ya, akun. Nah, itu Pak. emailnya coba saya buat. Oke, tanpa add coba. Langsung aja tanpa add. Langsung evet, oke Pak. Ya, coba. Begini. Hmm, Sandinya kelompok satu. Ya, bisa Pak. Hmm. Ya, berarti mungkin ini kena localhost ya. Iya, Kalau untuk tapi sebenarnya seharusnya tidak bisa ini ya, Terbuat, tidak ya bisa Pak. login karena emailnya Tidak tidak valid. ini ada terdeteksi add-nya. ya, karena nggak ada add ya. Iya Pak. Oke, Oke, lanjut, lanjut cuma misalnya dia laporannya coba lihat Laporan berarti pakai admin ya Pak? admin, ya Iya. boleh. Laporan. Dia di, Di website ada di oh website. dia sih juga ada. Ya, ini Ada Pak, laporan. bagian laporan. Bisa ke analitik, coba. Nggak ada, Oh, dia itu aja. pengunjung mungkin. Nah itu, Sales saja Don. oh salah saja. Ya, soalnya kan itu laporan sales. Ya, Nah ya, ini. itu Pak. Nah ini dalam penghasilan 1 bulan atau 1 hari, Itu total Pak. Kayaknya itu bulan Juni Eh, saja. total semua ini Pak transaksi sepertinya. Bulan akumulasi dari sebelum-sebelumnya. Iya, ada bulannya Pak situ Pak Juni baru sampai tambahnya 100.000 nanti kalau bulan lain mungkin ditambah di bawahnya ada berapa itunya Pak. Cuma untuk pengukuran itu KPI dari sales bukan? Iya dari sales website maksudnya Pak. Coba kalau diklik kuantitas itu, kuantitas untuk dikirim, Jumlah kuantitas, terkirim Don. jumlah terkirim. kuantitas, kuantitasnya, Oh kuantitas untuk kuantitas Oh, di dikirim. bawah. kuantitas untuk terkirim. Oke, hasilnya sama nggak? Oh, Oh ini ya, beda. Ada tambahannya Pak. ya ya, berarti kayak filtering ini ya Ya, di Excel.
Oke, coba untuk ininya, presentasinya, minta tolong ditampilkan lagi. Slide Pak ya. Ya, boleh. Oke, lanjut. Setelah activity diagram. Oke, ini Odo 15 atau 17? 17 Pak. 17 Pak, itu ada Nah, ini kesalahan pengetikan. ya nggak apa-apa, nanti direvisi. Terus ini berarti, nah sekarang kembali ke tadi dilanjut, terus lanjut. Nah, oke, yang ini berarti menu tampilan awal ketika instalasi sudah selesai ya. Iya Pak. Waktu Tadi Iya Pak. instalasi audio beres. Nah, artinya kalau untuk yang upgrade itu harus Enterprise berbayar apa bagaimana? berbayar Pak. Itu Odo Enterprise bisanya. Oh, jadi untuk yang aktif Community. itu Iya, yang community ya. betul Pak. Oke, untuk yang oke coba lanjut ini konfigurasi modul. Nah, ini berarti istilahnya Odo meminta settingan template ya. Iya Betul Pak. Pak. Settingan template dari web ya. Iya Iya. Pak. Oke, terus lanjut. Nah, ini berarti pajaknya dikategorikan 11%. Kalau misalnya nanti dari 12 berarti tinggal edit di pajak pelanggan ya. Iya Iya Pak. Pak. Jadi Ada harga edit. Tinggal diubah ya. sudah termasuk pajak berarti yang ditampilkan ke Di, pelanggan. iya, Iya, Pak. Kalau di sini kan berarti HPP-nya kan 25.000, kemudian pajaknya 11% jadi 27.750. Iya Pak. Oke. Kemudian untuk barcode maksudnya apa itu? oh eh, itu misalnya kita ingin menambahkan barcode aja Pak untuk setiap produk. Jadi mungkin bisa scan menggunakan barcode apa Ya, gimana. deskripsinya Pak. Ya, Kalau di deskripsinya gitu. Oh, kode barcode. Iya, kode ya Jadi Pak. barcode bisa gitu Pak. berarti pakai oke. Sekarang kan nggak jarang pakai barcode ya udah dikalahkan dengan QR code ya. Iya Iya Pak. Pak. Kalau untuk yang community barcode, kalau untuk yang upgrade berarti dia ke QR code ya. Mungkin Pak, kita belum pernah nyoba Pak. Oke, coba lanjut. Oke, terus ini sama tadi. Oke. Oh, nanti bayar pakai demo itu bisa diedit ya. Sebenarnya kan dia bisa karena ketika ini diimplementasikan orang pasti bingung kenapa bayar pakai demo. Iya Pak. Jadi demo Ya itu dengan demo. sekedar buat apa kita demo saja Pak. Jadi mm, Berarti kalau misalnya ini kita ganti teksnya, tetap ya dia untuk mengetahui siapa yang sudah bayar dan sebagainya, itu apakah ada verifikasi secara B2B dengan pihak bank atau si pemilik toko kue ini harus melakukan konfigurasi manual gitu. Oh, konfirmasi ini sudah bayar apa belum atau seperti apa? kalau di Odoo-nya sendiri sudah disediakan Pak yang seperti jelaskan Brandon tadi ada beberapa fitur apa pembayaran dan itu sudah terintegrasi B2B dengan apa pembayaran online seperti ke PayPal ataupun ke yang lain Pak. Jadi otomatis semua Pak. Oke. Berarti untuk presentasinya kelompok ini permasalahannya itu dibuat detail ya. Kalau hanya berfokus kepada analisa desainnya. Kenapa sih harus menggunakan Odo ya? Baik Jadi Pak. tidak fokus kepada Technical. cara-cara menggunakan Odo. Dan ini kalau cara-cara menggunakan Odo berarti kategorinya lebih cenderung ke teknis.
teknis. Sedangkan di APSI ini tidak hanya ke teknis, tapi harus juga ada muatan konsep bisnisnya, yaitu kenapa sih harus menggunakan Odoo, ada permasalahan apa gitu. Nah, nanti di papernya minta tolong untuk kelompok ini ditampilkan permasalahannya Baik, Pak. di Baik, Pak. lampiran misalnya. Oke, Baik, Pak. itu aja dari saya. Mungkin dari kelompok yang lain ada yang mau ditanyakan, silakan. Di luar Brandon, kemudian Arifa, dan lain sebagainya. Mungkin Edi. Oke, Wahyuni. Oke, dari saya itu aja. Silakan dikembalikan kepada kelompok yang pertama ini. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Pak. Saya tutup Zoom kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya.